Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian diberi kelancaran dalam seluruh aktivitas kalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya membuat surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan mengenai surat pribadi dan surat dinas, dan kalian juga telah mempelajari tentang bagaimana caranya membuat surat dinas. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang membuat surat pribadi yang formal, yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini tidak hanya berguna pada saat ini saja untuk mendapatkan nilai bahasa Indonesia, tapi ini akan bermanfaat pada saat kalian lulus nanti. Kalian ingin bekerja, maka kalian harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang baik. Karena itu akan sangat berpengaruh dalam penerimaan atau perekrutan karyawan. Baiklah, kita bahas dulu pembelajaran kita yang sebelumnya. Ada dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi bersifat formal dan non-formal, sedangkan surat dinas hanya bersifat formal saja. Tidak ada surat dinas yang sifatnya non-formal. Surat pribadi dibuat secara perorangan, bisa disampaikan kepada perorangan, bisa juga disampaikan kepada instansi. Surat dinas dikeluarkan oleh instansi, bisa disampaikan kepada perorangan, bisa juga kepada instansi lagi. Untuk contoh surat pribadi yang formal, itu yang akan kita pelajari sekarang, yaitu surat lamaran pekerjaan. Untuk contoh surat pribadi non-formal, yaitu surat kepada keluarga, sahabat, atau saudara yang kalian kirim secara perorangan kepada perorangan. Sedangkan surat dinas, contoh surat dinas yang dari instansi keperorangan adalah surat dari pihak sekolah kepada orang tua, surat dari perusahaan untuk pelamar kerja, misalnya pernyataan diterima atau tidak diterima. Surat dinas dari instansi ke instansi biasanya untuk kerjasama atau menyampaikan sesuatu yang bersifat kedinasan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi surat permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Ingat ya, ada kata permohonan berarti kita yang memohon agar bisa bekerja di perusahaan tersebut. Ini akan sangat berpengaruh pada kata-kata yang akan kita gunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja hal yang perlu dikemukakan di dalam surat lamaran? Yang pertama adalah identitas diri. Identitas diri harus benar, lengkap, dan jelas. Jangan memasukkan identitas diri yang tidak benar karena itu akan dapat dituntut secara hukum. Yang kedua adalah jasa yang dapat diberikan. Apa yang ingin kalian lakukan kalau kalian diterima di perusahaan tersebut, atau apa yang bisa kalian berikan, jasa apa yang bisa kalian berikan jika kalian diterima perusahaan tersebut. Mungkin itu akan jadi pertimbangan untuk perusahaan. Yang berikutnya adalah pendidikan. Kalau kalian nanti lulus SMK mau langsung bekerja, kalian mencantumkan pendidikan terakhir kalian, yaitu misalnya SMK Negeri 7 Bandung, kompetensi keahlian kimia industri, atau farmasi industri, atau kimia tekstil. Cantumkan saja di situ, karena mungkin saja kalau sesuai dengan perusahaan yang dituju, itu akan sangat jadi poin yang besar. Apalagi kalau kalian setelah lulus SMK terus mau melanjutkan, itu akan menambah poin lagi untuk perekrutan pekerjaan tersebut. Yang berikutnya adalah kecakapan atau keahlian. Selain dari kompetensi yang kalian miliki di sekolah, kalian misalnya menguasai bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan komputer dengan baik, terutama program-program atau aplikasi yang tidak semua orang bisa. Itu juga akan menjadi poin yang penting untuk untuk perusahaan. Siapa tahu itu juga akan bisa menjadi pertimbangan. Yang terakhir adalah pengalaman.
pengalaman bekerja. Perusahaan akan lebih senang jika kalian memiliki pengalaman. Ini yang membedakan antara peserta didik SMA dan SMK. Kalian memiliki pengalaman bekerja walaupun hanya 3 bulan di tempat PKL. Kalian tuliskan pengalaman kalian bekerja di tempat PKL. Kalau kalian nanti sudah punya banyak pengalaman bekerja, yang PKL tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Tapi karena kalian baru lulus, maka pengalaman PKL kalian dimasukkan saja. Yang berikutnya adalah jenis surat berdasarkan pembuatan. Kalian mungkin pernah mendengar tentang daftar riwayat hidup. Itu harus dilampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Riwayat hidup ini harus kalian lampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Bagaimana cara melampirkannya? Ada 2 model. Yang pertama adalah model gabungan. Model gabungan ini, surat lamaran digabung dengan riwayat hidup. Jadi, riwayat hidupnya itu masuk ke dalam bagian surat lamaran. Yang kedua adalah model terpisah. Surat lamaran dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi dipisah lembarnya. Dan yang lebih dianjurkan adalah model terpisah. Surat lamaran terpisah dengan daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidupnya dijadikan lampiran saja. Apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah menggunakan bentuk surat yang standar. Masih ingat bentuk format setengah lurus versi baru yang kemarin Ibu jelaskan pada penjelasan surat dinas. Kalian gunakan yang terbaru, jadi format setengah lurus versi baru. Yang kedua, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Gunakan bahasa yang baku, karena ini adalah surat yang bersifat formal. Gunakanlah kata-kata yang sopan. Walaupun kalian misalnya pendidikan sudah tinggi, pengalaman sudah banyak, dan ingin menunjukkan kelebihan kalian ke perusahaan, tapi gunakanlah kata yang sopan, rendah hati, dan tidak sombong. Gunakanlah kata pengantar yang singkat, padat, jelas, informatif, dan tepat sasaran. Ini adalah surat formal, jadi tidak perlu basa-basi, langsung ke tujuan kita. Berbeda dengan surat yang non-formal. Yang berikutnya, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Untuk surat lamaran dengan pengetikan, kalian ketiklah dengan ketikan yang rapi. Jadi, jangan asal-asalan. Editlah sebelum kalian print out atau kirim. Kiri kanan harus lurus, tidak berantakan. Ukuran huruf juga harus proporsional, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Untuk tulisan tangan tidak harus bagus, tapi mudah dibaca. Dan bersih kertasnya, rapi. Itu juga akan menjadi penilaian karena surat lamaran menunjukkan kepribadian pelamar. Yang terakhir adalah bagian-bagian surat itu harus lengkap. Tidak boleh tidak lengkap, apalagi identitas, atau tidak ada isi surat, tidak ada tanda tangan. Pokoknya semuanya harus lengkap, berbeda dengan surat non-formal. Ya. Penjelasan berikutnya adalah bagaimana cara kita menulis kalimat pembuka atau paragraf pembuka dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Itu sangat dipengaruhi dengan informasi lamaran pekerjaan yang kita dapatkan. Dari mana informasi itu didapat, itu akan membuka sebuah surat lamaran pekerjaan. Akan membantu kita dalam membuat kalimat pembuka. Ada beberapa sumber informasi lamaran pekerjaan atau cara membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah sumber informasi kita dapat dari media massa, bisa media massa cetak atau elektronik. Yang kedua, berdasarkan informasi seseorang, misalnya dari ayah, dari teman, dari paman, dan sebagainya. Yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi. Apa bedanya dengan
Yang pertama, kalau sumber informasi di media massa itu bersifat iklan. Kalau yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi biasanya pakai nomor. Dan ini, kalau pakai nomor ini biasanya dari instansi pemerintah gitu, yang mengeluarkan pengumuman resmi penerimaan karyawan di instansi tersebut. Yang ketiga, permohonan instansi pada sekolah. Contohnya di sekolah kita. Sering sekali di awal-awal tahun, misalnya Januari, Februari, ada beberapa perusahaan yang mengajukan permohonan kepada SMK Negeri 7 untuk perekrutan karyawan baru. Dan perekrutannya dilaksanakan di sekolah. Itu ada surat permohonannya dulu dari instansi pada sekolah, biasanya melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Dan yang terakhir adalah inisiatif sendiri. Kalau kita tidak mendapatkan informasi dari manapun, kita boleh mengirimkan surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri. Ini ada contoh-contohnya kalimat pembukaan seperti apa. Yang pertama, kalau dari iklan, kalimatnya seperti ini. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, sebutkan surat kabarnya, misalnya dalam harian Kompas tanggal 12 Januari 2021, yang isinya menyatakan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan karyawan sebagai quality control, maka saya yang bernama lanjutkan dengan identitas diri. Atau dalam harian Pikiran Rakyat tanggal 12 Januari 2021, saya membaca iklan yang menyatakan bahwa perusahaan Wardah Kosmetik membutuhkan karyawan sebagai staf administrasi. Berkenaan dengan hal tersebut, lanjutkan lagi. Ya. Yang berikutnya dari informasi seseorang. Kalian jangan tuliskan misalnya dari teman ayah saya atau dari teman saya. Ini kan suratnya formal. Jadi tuliskan namanya. Misalnya, menurut informasi dari Bapak Suhendar, perusahaan Bapak Ibu, walaupun misalnya dari ayah kalian, jangan tuliskan dari ayah saya, tapi tuliskan nama ayah kalian dari Bapak Suhendar misalnya. Perusahaan Bapak Ibu membutuhkan karyawan sebagai staf teknologi industri atau staf administrasi. Sehubungan dengan hal itu, saya melamar di perusahaan Bapak. Saya yang bernama, tuliskan identitas kalian. Jadi selalu ya, identitas kalian itu yang singkat itu selalu ada. Kalau yang lengkapnya nanti di riwayat. Yang berikutnya adalah pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Tuliskan nomor pengumumannya, tanggal pengumumannya, dan perusahaan apa. Jadi harus lengkap. Maka yang bertanda tangan di bawah ini, sebutkan identitas kalian yang singkat. Nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Yang berikutnya adalah permohonan instansi pada sekolah. Maka kalimat pembuka dari suratnya seperti ini. Contoh, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, atau bisa juga setelah mendapat informasi dari Wakahudin, bisa juga dari staf BKK Hubungan Industri tentang permohonan tenaga kerja, maka saya yang bernama, tuliskan identitas kalian, berniat mengajukan lamaran pekerjaan. Yang terakhir, kalau inisiatif sendiri. Kalau untuk inisiatif sendiri, kalian seperti yang bertamu tapi tidak diundang begitu. Jadi perkenalkan diri kalian dulu, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kalian sebutkan sumbernya dulu dari koran atau dari seseorang atau dari pengumuman. Kalau ini karena tidak ada sumber informasinya, kalian perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir, alamat, baru maksudnya. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada perusahaan apa gitu ya. Jadi agak berbeda yang inisiatif sendiri. Identitas dulu baru tujuannya. Mengerti ya tentang pembukanya, nanti mungkin kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan melalui WhatsApp group atau langsung ke Ibu. Yang berikutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini agak sama dengan surat dinas kemarin untuk peraturannya.
Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Seperti kemarin ya, lampiran dan perihal juga sama. Kalau perihal sudah pasti lamaran pekerjaan. Alamat surat juga aturannya seperti surat dinas yang kemarin. Salam pembuka, alinea atau paragraf pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ini contoh-contohnya. Sambil mengulang kembali ya, mengulas apa yang sudah pernah kalian pelajari. Sama tempat dan tanggal pembuatan surat diletakkan di pojok kanan atas. Ingat, kalau ini pakai tempat pembuatan surat karena tidak ada kop surat. Tanggal tidak boleh disingkat dan nama tempat harus diawali kapital. Lampiran dan hal tidak disingkat, tidak boleh lam. Hal atau perihal sama saja, dua-duanya bisa digunakan. Angka ditulis menggunakan huruf, bukan angka 1, 2, 3, 4. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan sapaan lagi seperti Bapak atau Ibu karena sudah ada jabatan manajer, direktur. Itu nggak usah pakai Bapak direktur, Bapak manajer. Langsung saja pada jabatannya. Atau gelar juga. Kalau sudah ada gelar dokter Andes, tidak perlu pakai Bapak atau Ibu lagi. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak boleh jadi JLN atau JL. Ini contohnya. Yang terhormat manajer sukses mandiri, Jalan M. Yamin nomor 02 Kalibata, Jakarta. Salam pembuka juga sudah Ibu jelaskan kemarin dengan hormat, hormatnya tidak kapital haknya, dan gunakanlah tanda baca koma setelah kata hormat. Bisa juga Assalamualaikum, tapi yang lebih umum adalah dengan hormat. Paragraf pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Tidak hanya paragraf pembuka, sebetulnya keseluruhan, agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Ingat, ini adalah permohonan ya, jadi kita harus betul-betul bisa membuat yang membacanya itu tidak tersinggung atau malah menyukai kita melalui surat lamaran pekerjaan. Di dalam alinea ini juga harus sudah muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Jadi di dalam paragraf pembuka ini kalian sudah harus mengungkapkan jasa apa yang bisa kalian berikan dan juga apa kualifikasi keahlian yang kalian miliki. Yang berikutnya adalah isi. Dalam isi, apa saja yang harus dituliskan identitas pribadi yang singkat. Ini contohnya ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Untuk identitas yang lebih lengkapnya, kalian bisa tuliskan di dalam daftar riwayat hidup. Untuk penulisan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat ini tidak diawali dengan huruf kapital, tapi dituliskan dengan huruf kecil karena ini masih kelanjutan dari kalimat yang sebelumnya. Misalnya saya yang bertanda tangan di bawah ini bernama, sama dengan seperti itu ya. Jadi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat ini tidak diawali huruf kapital. Kalau ini nama orang memang harus diawali kapital, nama kota, nama bulan, nama jurusan, ini juga nama tempat harus diawali huruf kapital. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Itu setelah identitas, saya berniat melamar pekerjaan di perusahaan Bapak. Itu maksudnya. Yang berikutnya adalah lampiran. Kalau di atas surat itu kalian tuliskan, kalian melampirkan 3 atau 4, maka di dalam suratnya kalian juga harus sesuai. Kalau melampirkannya 3, di sini 3. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, bukan legalisir ya, legalisasi yang benar. Fotokopi kartu tanda penduduk, pas foto ukuran 3x4, 2 lembar. Ini 3, dan tidak diawali huruf kapital juga, karena ini adalah dianggap satu kalimat yang berupa rincian. Contohnya begini ya, titik koma, karena ini sudah selesai rinciannya tapi masih berlanjut pada rincian berikutnya, dan di rincian yang terakhir tidak titik koma tapi titik saja, karena tidak ada kelanjutan rincian lagi. Bisa dipahami?
Setelah itu adalah penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Ini contohnya. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Ini adalah kalimat yang menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Jadi di sini ada besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Jangan lupa setelah tadi diawali dengan salam pembuka, kalian juga harus mengakhiri dengan salam penutup. Salam penutup itu sangat penting karena menunjukkan etika, sopan santun, dan penghormatan. Ini adalah contoh dari salam penutup. Kalau salam pembukanya adalah dengan hormat, berarti penutupnya juga harus sesuai. Contohnya hormat saya. Kalau salam pembukanya menggunakan assalamualaikum, berarti salam penutup yang digunakan adalah wassalam. Ini contoh penulisan salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Gunakanlah nama yang jelas, boleh dengan gelar atau tanpa gelar. Jangan gunakan nama panggilan atau nama sapaan, karena itu bersifat tidak formal, sedangkan surat lamaran pekerjaan itu sifatnya formal. Jadi gunakan nama yang lengkap seperti ini. Jangan lupa tanda tangan juga dimasukkan. Kalau di sini contohnya tidak menggunakan tanda tangan, seharusnya kalau kalian itu menggunakan tanda tangan di sini. Bagaimana tips membuat surat lamaran yang baik? Yang pertama, gunakanlah bahasa yang baik dan benar karena itu akan menunjukkan kepribadian kalian. Kalau kalian kalimatnya menggunakan bahasa yang kurang baik atau tidak formal di dalamnya, itu juga akan menjadi penilaian. Tulislah dengan susunan format yang rapi. Lengkapi data sesuai dengan keperluan. Jadi kalau misalnya kalian memiliki pengalaman kursus yang tidak nyambung dengan pekerjaan yang kalian minati, tidak usah dimasukkan, sesuai dengan keperluan saja. Dan lampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai surat lamaran pekerjaan. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan tentang bagaimana caranya membuat daftar riwayat hidup. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan melalui WhatsApp group atau bisa kalian tanyakan langsung kepada Ibu. Semoga penjelasan Ibu dapat kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.